sini kita. Di sini lagi kita. Iya. Kita kan udah makan nasi, Cek. Emang di sini ada. Kayak kopi-kopi baik. Oh, tidak lah. Melok weh. Kan lebih cakep kalau malam di sini. Iya. Tidak, ngomong-ngomong, jadi nak makan yang berkuah-kuah? Oh, enggak mau. Bella kan pengennya spaghetti. Lah, tadi ngomong nak makan sop. Mak mano? Sekarang pengennya spaghetti sama no. Ada sih di sini kira-kira. Inilah pemirsa, uang yang punya kepribadian ganda. Kadang tiba-tiba nak sop, kadang tiba-tiba nak spaghetti. Mana baca nak pelin plan mak itu? Emang ada manusia yang punya kepribadian ganda? Ado. Iya, Bu. Tidak dong. Ado. Itu salah siko namanya bipolar, punya kepribadian ganda. Nggak percaya? Nah, kita nyimak lebih lengkapnya pemirsa di Ngapo Mak Itu. Siapa diri kita? Pertanyaan sederhana yang ternyata sulit juga jawabannya. Apalagi kalau kita punya lebih dari satu kepribadian. Ya, kepribadian ganda. Meski emang masih sering didebat, dokter dan psikolog bilang kalau gangguan ini memang ada. Tapi emangnya gimana gangguan ini bisa muncul dan apa sebenarnya rasanya punya kepribadian yang berbeda-beda? Oke, pertama-tama gangguan ini punya nama. Namanya adalah Dissociative Identity Disorder. Ya, terima kasih Google Translate. Oke, biar gampang kita akan sebut DID. Nah, diperkirakan 3 dari 200 orang punya kondisi ini. Banyak orang yang nyangka gangguannya sama aja kayak yang satu ini, padahal keduanya berbeda. Ya, DID ini belum ada obatnya dan biasanya disebabin sama masa kecil yang suram. Contohnya mereka berdua ini, sama-sama punya trauma masa kecil dan sama-sama jadi punya kepribadian ganda waktu dewasa. Oke, tapi balik lagi, emang apa rasanya punya kepribadian beda-beda? Yang pasti, ganti kepribadian itu nggak sesimpel ganti baju yang bisa suka hati. Gonta-ganti kepribadian itu bisa bikin pengidapnya lupa sama apa yang baru aja dilakuin. Dan bukan cuma hitungan jari, ilmuwan bilang kita bisa aja punya 100 kepribadian. Gila banget. Tapi nggak kayak di film-film, nggak semua orang dengan DID itu berubahnya ekstrim. Banyak juga yang penampilan dan perilakunya tetap kayak biasa-biasa aja. Malahan meski di film seringnya digambarin jadi kejam, nyatanya mereka lebih berpotensi jadi korban daripada pelaku kekerasan. Oke, karena udah tahu penyakit ini, jangan coba-coba pura-pura punya kepribadian ganda, apalagi buat nutupin kejahatan kita. Karena emang ada yang kayak gitu sebenarnya. Ada orang ini yang ngaku-ngaku mengidap kepribadian ganda buat ngeringanin hukuman perbuatan kriminalnya. Atau juga ada orang ini yang nulis buku terkenal tentang pengalamannya punya kepribadian ganda, tapi ternyata ngaku kalau dia sebenarnya bohong. Yang kayak gini-gini justru bikin stigma buat mereka yang beneran menderita justru jadi makin parah. Oke, kondisi kepribadian ganda itu nyata dan mereka yang ngalaminnya ada di sekitar kita. Orang anggap mereka bahaya padahal justru mereka lah yang sering jadi korbannya. Mereka dikucilkan, dianggap gila, sampai dipasung dan diikat nggak boleh kemana-mana. Jadi semoga video ini bikin kita mengerti kalau sebenarnya bantuan medis lah yang bisa seenggaknya bikin mereka tetap hidup layak sebagai manusia, berapapun banyaknya kepribadian mereka. Dan seperti biasa, terima kasih. Wah, baru masuk caknya kita lah disambut dengan live musik. Ayo, ini pemirsa yang spesialnya di Kopi Warehouse. Kalau tiap malam itu bakal ada penampilan musik akustik. Malam ini ada Rolina Baban yang tampil. Kita juga ada nyanyi kali. Boleh? Tapi caknya kita duduk dulu di bawah sembari kita mesen kira-kira apa dia pemirsa yang lemak dimakan. Caknya hari lah mulai dingin ini nak ngirup yang berkuah-kuah. Pengen apa? Spaghetti. Caknya ada lengkap di sini. Kita ke bawah. Pemirsa jangan berikut mana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Mak Itu.
Terima kasih Macek Bice, masih di Ngapo Ngapo Ma Ma itu. Itu. Jadi kita ini masih di Kopi Warehouse ini, Cek. Bener, alamatnya ada di Jalan Wai Hitam. Tepatnya di belakang Geria Agung. Benar, di belakang Geria Agung, pemirsa lurus baik kaget tempatnya sebelah kiri yang paling ramai tentunya. Ini tempat anyar yang tentunya lagi rame nian, mulai dari yang tua sampai yang muda nak nyicipi makanan dan nikmati suasana yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bener nih ya. Mungkin kira-kira Cek lapar dah ini? Oh, lapar. Lapar ya. Kita pesan dulu baik kali ya. Boleh pesan, Mbak. Kita pesan dulu baik. Masih ingat Mbak dengan kami berdua? Iya, masih. Oh, masih. Mbak, kalau kemarin kan kami makan truffle, kami makan tiramisu. Kira-kira malam ini agak nak ngehoji, Mbak. Kami pengen makanan berat. Belum makan nasi juga. Makan apa Mbak sini Mbak kira-kira? Pertama kita ada buntut bakar sambal mata. Buntut bakar. Buntut siapa Mbak? Di mana itu Mbak? Di belakang. Kan Oh iya, buntut. iya benar. Iya. Buntut bakar sambal mata Buntut bakar sambal Sambal mata. sama spaghetti aglio Mata kanan atau mata kiri itu Mbak? Atau mata batin? batin kayaknya. Mata batin ya? Spaghetti aglio olio. Oh, aglio olio. Iya. Makanan saya waktu di Itali. Kita ada rice box. Wah. Nasi Rice kotak. box, nasi pedas sapi sambal hijau. Oh, Nasi enak pedas nih. Sapi sambal hijau. sapi sambal hijau. Boleh? Sidang kelaga loh. Boleh? Mau Iya. dicoba? Dunia Boleh. kecil perutnya besar. Minumnya. Minumnya apa lah Mbak kira-kira Mbak? Kita ada cloud susu sama kelepan kopi. Cloud Kopi susu. Itu apa Sama. Mbak? Minuman apa itu? Cloud kopi susu itu kopi susu biasa, tapi di atasnya ada foam. Ada awan, cloud. Iya. Iya, bukan iCloud. Ya. Kalau klepon kopi, Kelepan kopi itu dia kopi, di bawahnya ada gula aren sama teh pandan kayak biasa. oh kayak itu. Boleh, itu baik Mbak. Karena sini memang specialty kopi, Kopi. yang lemak-lemak. Di Cloud Kopi Susu tadi dengan Hah? kelepan kopi. Oke, oke Mbak. GPL Mbak nggak pakai lama. Nah, Bella lah datang makanan kita. Wah, buntutnya nggak bergerak-gerak lagi kan Mbak ya? Udah mati Mbak. Ini Buntut bakar sambal mata. Kita satu paket ada nasi, ada sup, ada ini. kecap, ada cabai. wah. Meriahnya Caknya makan. Meriahnya becaknya Iya. becak sedekah pemirsa ya. Kita tunggu beberapa menu lagi. Lainnya rice box, Wah. Rice sapi ball. sambal hijau, Oh lucu ya sesuai umur ya. Iya. spaghetti aglio olio. Mantap. Terima kasih Mbak. Ya, datang lagi ya. Oke. Nah, ini ada buntut bakar sambal mata. Butut mobil apa gitu. Jadi ini pemirsa sudah sepaket nasi Nah ini ada cloud kopi susu sama kelepan kopi.
Telepon. Bukan klakson, Mbak, Iya. Makasih, Mbak. Oke, pemirsa. Kita Bella cicipi buntut bakar sambal mata ini dulu. Jadi sudah sepaket pemirsa, nasi, buntut bakar, sama sop. Jadi ini makanan yang ngeraup nian. Untuk pemirsa yang mungkin ladak makan cak 2 hari ya, ini cocoknya makanan karena porsinya banyak ini pemirsa. Tapi yang paling penting cita rasa di sini pasti lemak. Kita cicip. Enak, Cek. Sambelnya lemaknya pemirsa. Kalau Bella ini ada spaghetti oglio olio. Spaghetti Oglio olio. oglio. Iya, saya tahu namanya. Itulah pokoknya. Iya. Iya. Tebak ini apa namanya? Menu ini. Buntut iga sambal mata. Buntut bakar sambal mata. Oh iya salah Kalau ini Spaghetti oglio olio. oglio olio. Kalau ini tadi Kopi pandan. klepon. Oh, klepon. Kalau ini Udah. Itu klot kopi. klot kopi. Iya, walaupun terbalik pemirsa, karena yang namanya ingatan kita ini kan terbatas. Nah, tapi juga mungkin pemirsa banyak yang bingung kira-kira seberapa nyata dan seberapa kuat ingatan manusia. Nah, kita juga cupling aja sama-sama di ngapo Mak itu. Ada yang tahu berapa kapasitas otak kita? Salah satu data nunjukin besarnya itu setara 2,5 juta gigabyte. Gila banget. Gede segini ibarat bisa nyimpen serial TV berjuta-juta jam. Oke, sekarang buat ngebuktiin kekuatan ingatan kita itu, coba lihat gambar ini. Dan mana gambar si monster kuning yang benar? Jawabannya adalah yang ini. Oke, apakah kalian salah? Ya, meskipun otak kita super hebat, ternyata nggak semua ingatan kita bisa dipercaya. Kenapa begitu? Simpelnya, bayangin ingatan kita itu bukan rekaman video yang bakal tetap sama kapanpun kita putar. Ingatan yang disimpan otak kita itu bisa jadi berubah. Soalnya, ingatan dipengaruhin sama banyak hal. Jadi misalnya kalau kita nginget kejadian yang buruk, kita cenderung ngebikin ingatan yang salah. Alias ingatan palsu. Dan ternyata, orang lain juga bisa mempengaruhi ingatan kita lewat pendapat dan sugesti. Gimana ceritanya? Jadi, ada sebuah penelitian yang minta orang-orang nyeritain kenangan masa kecil mereka waktu tersesat di mall. Hasilnya, ada beberapa peserta yang nyeritain kejadian itu dengan detail, mulai dari cerita gimana ibunya ngomel, bahkan sampai nyebutin baju yang dipakai sama orang yang waktu itu dulu nolongin. Padahal faktanya, mereka ditipu. Nggak ada peserta yang beneran pernah hilang di mall, karena ternyata itu cuma karangan si peneliti doang. Karangan itu bisa jadi kerasa makin nyata karena peneliti tadi ngelibatin anggota keluarga di dalam ceritanya. Oke, peristiwa ingatan palsu ini mungkin kelihatan lucu, tapi ternyata bisa juga bikin masalah. Masalah kayak gimana yang bisa timbul? Masalahnya bisa separah ngebikin orang yang gak bersalah masuk penjara, kayak yang dialamin sama orang ini. Jadi ceritanya, tahun segini polisi nerima laporan pemerkosaan dan korbannya juga nyebutin ciri-ciri pelaku. Nah, ciri-cirinya ini mirip sama beberapa orang. Salah satunya laki-laki tadi. Setelah itu, polisi nunjukin foto dia dan beberapa tersangka lain ke korban yang ternyata bilang kalau foto dialah yang paling mirip sama pelaku. Meskipun udah ngebela diri dan ada banyak bukti yang nunjukin kalau dia nggak bersalah, dia akhirnya di penjara. Sampai kemudian ada seorang jurnalis yang nyelidikin kasus ini dan bisa ngebuktiin pelaku sebenarnya. Bahkan penegak hukum sekalipun nggak bisa cuma ngandelin ingatan orang aja buat ngebikin keputusan. Ya, ternyata ingatan kita seringkali nggak bisa diandalkan. Jadi mungkin gak heran kalau kita ingat udah balas pesan, tapi ternyata balasnya cuma di dalam hati. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Wih.
Kemarin kita sangka pemirsa tempat ini cuman ada makanan ringan, cuman kopi be. Ternyata makanan beratnya luar biasa. Enak dan juga spaghettinya nih kayak luar biasa namanya. Sambal matah. Oh. Yang Fikri senang dia dari sini pemirsa, tempatnya nyaman, dingin, ya. Habisnya juga musik. Kadang pemirsa tempat bagus, musiknya tidak semasukan, alhasil mood kita jadi berubah. Nah, ini memang musik-musik yang dihadirkan memang benar-benar lemak didengar. Juga tempatnya instagramable kalau dari tadi. Dari ke wong beputu Instagram, dari ke yang muat TikTok, aduh kan lo. Benar-benar. Karena tempatnya juga modern di sini, Cek. Benar, muat TikTok, muat konten, yang muat KTP be KTP di sini. Bella nak nyoba dulu nih minumannya. Boleh. Tadi kopi klut. Bella tahu nggak pada namanya dari kopi klut itu kak? Kan kalau klut tuh awan ya. Awan. Memang di pojoknya ini kayaknya memang ada krimi-krimi awan gitu. Coba jengok, kalau ada songgokong di awannya. Tidak ada Hati. Cek. Pemirsa kaget kita bakal cicipi beberapa makanan lagi karena perut kami kecil jadi agak sabar. Juga kaget masih ada informasi menarik yang bakal kami sajikan. Jadi jangan mana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Nah itu. Leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get. Mau kasih banyak Mang Cik Bicek, balik lagi kita di Ngapo Mak Itu. Jadi di segmen terakhir ini pemirsa, kita masih ada beberapa menu yang baru metu. Benar. Itu ada minuman klepon kopi, ya. Klepon ini biasanya kan makanan wong lamo, makanan wong bingen, tapi ini di kreasi ke jadi sikok minuman yang luar biasa namanya klepon kopi. Ini rasanya tetap ada rasa klepon, tetap ada rasa gula merahnya, tetap ada rasa kopinya. Benar. Selain juga ada tadi klepon kopi nih, Cek. Ada juga ini klut kopi dan juga ada Nasi pedas sapi sambal korek. benar. Bener. Apa le? Apa le? Lah kebaca ya Bella, cek makannya bae nah. Coba. Cek ada nama kan apa? Boleh kita bagi-bagi bae. Itu. Nanti kita bagi-bagi kan ya. Kita bagi dua ya. Kita bagi dua ya. Sikok bagi dua. Oh, biduan. Cecep ke dulu nih. Yang mana nih? Oh, mentang sambal korek dikorek-korek nih ada tapi. Iya. Sambelnya dulu. Bella nyuruh nggak makan lagi, bacanya malah diaduk Aduh. sambal. Yo. Kita coba deh. Ya, nyampak dia, Cek. So, Sah. sapinya. Panjangnya ya. Iya. Tidak bagi lagi bacanya. Coba lah. Cak mana? Pedasnya? Agak pedas. Tuh, cicipi juga pemirsa. Nasi pedas sapi sambal korek. Caknya sapinya ini ngerokok ya? Karena dia mau korek. Enggak. Tidak ya? Sambelnya enak, Sambalnya enak. Sudah makanlah sambalnya baik. tapi agak pedas buat Bella yang datang. Bukan lagi agak pedas, namanya sambal pasti pedas. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bergerak-bergerak ini? Masih hidup apa sapinya ini? Perutnya kena, Cek. Ada kriuk-kriuk kerundeng. Maknya. Catnya mayoritas menunya nih sapi ya. Tadi buntut sapi. Ini nasi pedas sapi sambal korek. Itu ada. Apa lagi? Tadi ada spaghetti Apa juga. lagi bagian-bagian sapi nih? Coba diimajinasi ke sapi. Acak nggak berimajinasi? Cek.
Kalau pedes ini ajak mikir laju. Udah cak berimajinasi Dah jadi. baca. Kira-kira pemirsa, apa jadinya kalau manusia tidak pacak berimajinasi? Contohnya mak ini nah. Dia tidak Kepedesan. pacak berimajinasi karena lagi kepedesan. Nah kita jingok sama-sama pemirsa, si kok ini cuplikannya di ngapo Ma itu. Coba meremin mata kalian dan coba bayangin kata-kata berikut ini. Monas, bakso, pemandangan yang indah. Oke, buka mata kalian. Apakah kalian berhasil munculin bayangan tentang benda-benda tadi meskipun tanpa melihatnya? Kalau iya, selamat, kalian sedang berimajinasi. Kalian ibarat punya mata di otak kalian. Tapi apa jadinya jika kita nggak punya kemampuan itu? Apa jadinya kalau kita nggak bisa berimajinasi lagi? Ya, fenomena ini beneran ada dan ini dinamain apantasia. Alias fenomena di mana seseorang nggak bisa membayangkan visual di benak mereka. Jadi, ada orang-orang yang emang kalau disuruh ngitung domba sebelum tidur, atau ingat wajah orang, atau disuruh deskripsiin pemandangan yang pernah mereka lihat, mereka jadi bingung karena semuanya terasa gelap. Tapi jangan khawatir, ini bukan penyakit atau kelainan, tapi sebuah kondisi unik yang menurut para ahli diturunin secara genetik. Karena kira-kira ada 1 dari 50 orang di dunia yang ngalamin kondisi ini. Nah, kalau gitu, gimana cara mereka ngebayangin sesuatu? Dan apakah ini ngaruh ke cara mereka belajar? Bisa dibilang, ya. Misalnya, studi ini yang bilang kalau orang dengan apantasia itu punya skor lebih rendah dari skor tes memori. Kemampuan ngebayangin secara visual ini juga ngebantu inget bacaan, belajar kosakata baru, sampai gampang belajar sesuatu yang abstrak. Tapi belum ada studi yang bilang kalau ini ngaruh ke kemampuan kita buat belajar. Artinya, kita bisa tetap paham, tapi dengan cara yang berbeda. Makanya menurut penelitian ini juga, orang dengan apantasia tetap bisa jago di bidang sains atau industri kreatif yang katanya butuh imajinasi. Luar biasa! Oke, kalau ada yang nggak bisa punya imajinasi, ada juga yang justru punya imajinasi super, namanya hiperfantasia. Ya, kebalikan dari yang tadi, kondisi ini justru bikin orang sangat-sangat mudah buat ngebayangin secara visual apa yang pernah mereka lihat. Bahkan katanya, orang-orang ini punya visualisasi dalam pikiran yang sejelas foto. Perbedaan ini katanya disebabin sama bagian ini di otak kita yang emang ngurusin penglihatan dan visualisasi. Jadi ternyata nggak semua orang punya kemampuan berimajinasi yang sama. Kalian yang mana? Afantasia atau hiperfantasia? Atau justru jago berimajinasinya kalau bayangin yang enggak-enggak? Yang jelas, meski nggak semua orang bisa punya imajinasi, tapi itu nggak bikin kita jadi nggak bisa bermimpi. Dan seperti biasa, terima kasih. Makanlah sudah Bella, ya. Minum ini pecah biasa. Maka pacak kita minum sampai di rumah. Ya, benar. Sambil balik juga. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pemirsa sekali lagi yang sudah nyaksikan Ngapoma itu. Tentunya kami dari Kopi Warehouse. Ini alamatnya ada di Jalan Wai Hitam. Benar. Persisnya ada di mana? Di belakang Geria Agung. Benar nih, pokoknya pemirsa dari Geria Agung, Istana Gubernur Sumatera Selatan, Lurus, Be. baik. Sebelah kiri ada tulisannya Kopi Warehouse. Iyalah itu buat pemirsa yang pengen nyicipi makanan, minuman dan juga suasana yang pecah Cek Fikri sama Cek Bella Rasoka. Terus saksikan Ngapoma itu tentunya cuma di Pal TV memang punya kita. Dan kalau pemirsa nganya Ngapoma itu karena Ma inilah kami. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.